Coba deh lu bayangin, kerja capek-capek tapi enggak digaji, libur juga enggak ada. Udah gitu kalau mati bukannya istirahat, malah dihidupin lagi sama bos buat lanjut kerja. Edan nggak sih? Nah, kurang lebih gitu tuh nasib para pahlawan di dunia ini. Mau udah tumbang berapa kali di medan perang, tetep aja dibangkitin lagi buat beresin misi. Nah, Dota ini salah satu yang kena nasib apes itu. Ceritanya dia lagi ngos-ngosan lari dikejar segerombolan kesatria suci. Gara-gara dia nekat nyolong peti mati dari mereka. Tapi sialnya, di daerah situ juga nongkrong segerombolan iblis yang level seremnya jauh di atas para kesatria tadi. Pas para kesatria mulai dilahap satu-satu jadi cemilan iblis, Dota nggak pakai mikir panjang, dia langsung tancap gas kabur. Tapi ya namanya juga nasib. Belum jauh larinya dia udah disergap salah satu iblis dan langsung dibanting jatuh. Panik dong dia, teriak-teriak minta tolong. Untung aja ada Silo, temennya, muncul tepat waktu. Tanpa banyak bicara, dia langsung nusuk kepala si iblis sampai tumbang. Habis itu, Dota ngeluh. Katanya tadi sempat ketusuk juga pas kabur dan sekarang lukanya sakit banget. Dia malah nyuruh Silo buat bunuh dia sekalian saja, biar nanti respawn lagi di markas. Bukannya diturutin, Silo malah ngegas dan ngebogem Dota. Katanya sih iya, mereka memang bisa hidup lagi, tapi tiap kali mati dan dibangkitin, memori sama jiwa mereka pelan-pelan terkikis. Lama-lama bisa lupa siapa diri sendiri. Serem juga sih kalau dipikir-pikir. この森は磁気魔王現象に汚染される。がすり減っていつかは自分が何者かわからない。 Lagi ribut begitu, mereka baru ngeh lah, kok ada peti mati di pojokan. Dota santai aja jelasin, tadi dia lihat para ksatria bawa peti yang kelihatannya mahal. Ya sudah, kepikiran dong buat dia ambil. Tahu-tahu dia udah lari di hutan sambil manggul peti itu. Selo udah nahan emosi banget biar nggak nonjok lagi, tapi Dota masih sempet ngomong enteng, ya tinggal balikin aja nanti, kelar kan? Masalahnya nggak sesimpel itu bro. Pas mereka buka dan ngintip isinya, ternyata di dalamnya ada mayat cewek yang auranya beda banget, kayak orang penting. Wah, kalau Markas tahu, bisa ngamuk besar ini. Dota sempet nebak, jangan-jangan dia bangsawan. Tapi Silo langsung nyeletuk, itu bukan manusia, melainkan Dewi. Dota jelas nggak langsung percaya, soalnya setahu dia, para dewi itu senjata buat ngelawan Raja Iblis. Dan biasanya wujudnya kayak bongkahan besi raksasa, bukan cewek kecil imut kayak yang ada di depan mereka sekarang. Lagi asik debat soal itu, tiba-tiba kedengeran suara trompet dari arah lembah. Pas mereka nengok, ternyata di bawah sana pasukan ksatria suci lagi dihajar habis-habisan sama peri iblis. Walaupun Silo sebel banget sama para ksatria itu, tetep aja dia nggak tega lihat mereka dibantai gitu aja. Lagian misi mereka kan emang buat nyelamatin dan evakuasi ksatria kerajaan yang kejebak di sana. Jadi kalau mereka berhasil nolongin, otomatis misi mereka kelar. Silo udah siap mau loncat turun, tapi tiba-tiba ada suara manggil dari belakang. Ternyata si cewek dari dalam peti tadi, si Dewi itu, udah bangun. Silo langsung pasang muka bete. Soalnya tuh Dewi dengan santainya nawarin bantuan. Kayak sok yakin banget gitulah. Katanya kalau Silo mau pakai kekuatannya, beres deh semuanya, auto menang. Bayarannya cuma minta dipuji-puji dan dikasih perhatian. Emang sih para dewi itu diciptain dengan settingan haus, kasih sayang dan pengakuan. Nah, yang satu ini namanya Teorita. Dia ngomong bakal bantu tuanya, bahkan kalau harus ngorbanin nyawa sekalipun. Justru itu yang bikin Silo makin ilfil sama para dewi. Tanpa banyak debat lagi, Silo langsung lompat ke lembah, ninggalin Teorita. Intinya dia enggak mau bergantung sama kekuatan dewi. Tapi dia masih butuh skill observasinya Dota. Jadi dia minta Dota nunjukin posisi pasukan kesatria yang masih hidup. Nggak taunya Teorita ikut nyusul dong. Katanya dia pengen ngelindungin kesatrianya. Silo cuma jawab santai. Ya udah, terserah lo.
Para kesatria yang selamat jelas lega banget. Mereka sempat bersyukur karena ada yang datang nolongin mereka. Tapi begitu sadar kalau yang nyelamatin mereka itu Sailo, pahlawan yang pernah dibuang langsung berubah sikapnya. Ya ampun, dikasih selamat malah songong. Nggak lama kemudian, Sailo dapat kabar kalau pasukan utama kesatria suci mutusin buat bertahan di sekitar sungai. Kayaknya bakal ada ribut yang lebih gede lagi nih. Jadi rencananya mereka mau nahan serangan iblis di pinggir sungai. Dengar itu, saya lo langsung mikir, ini sih bukan strategi, ini mah cari mati. Lah, wong para kesatria itu aja kelihatan kewalahan banget lawan iblis, apalagi mau pasang badan segala. Sebenarnya saya lo nggak peduli-peduli amat sama nasib kesatria yang sok paling suci itu. Cuma masalahnya kalau mereka semua tewas, misinya dianggap gagal. Dan ujung-ujungnya dia yang bakal kena getahnya lagi. Jadi mau nggak mau dia harus turun tangan sebelum pasukan utama itu beneran musnah. Sementara itu di garis depan pasukan yang dipimpin Komat sama Kivia udah siap tempur. Mereka langsung ngeluarin tombak petir buat nyambut gelombang iblis yang datang. Awalnya sih lumayan, gelombang pertama bisa mereka tahan. Tapi jumlah iblisnya enggak habis-habis, makin lama makin numpuk. Udah kelihatan banget, tinggal nunggu waktu aja sebelum mereka keteteran. Untungnya Silo nongol, timingnya pas banget. Walau tetap aja korban udah banyak berjatuhan, dan begitu dia mulai bergerak, langsung kelihatan bedanya. Komandan Kivia sempat ngucapin terima kasih, tapi dia juga heran. Ini orang siapa sih? Gak lama Teorita nyusul. Begitu lihat dia, Kivia langsung sadar kalau itu Dewi. Dia jadi makin curiga. Harusnya Teorita kan dijaga pasukan kesatria suci. Kok bisa-bisanya sekarang bareng Silo? Di kepalanya langsung muncul pikiran aneh. Jangan-jangan Silo nyerang tim pengawal buat nyulik si Dewi. Silo buru-buru jelasin kalau para pengawal itu udah tewas duluan dihajar iblis. Dan dia juga nggak ada niat bikin kontrak sama Dewi segala. Tapi pas Kivia minta penjelasan lebih lanjut, tiba-tiba suasana langsung berubah. Raja Iblis muncul loh. Sekejap pasukan ksatria panik. Tanpa pikir panjang, mereka langsung nyerbu. Padahal itu blunder gede banget. Soalnya si Raja Iblis punya perisai sihir yang bisa mantulin serangan balik ke pengirimnya. Hasilnya, banyak ksatria tumbang kena serangan mereka sendiri. Ngelihat situasi makin kacau, Silo nyaranin Kivia buat mundur aja dulu sebelum makin parah. Tapi Kivia keras kepala, dia tetap pengen ngejalanin misi. Katanya dia dapat perintah langsung dari pusat buat bantu proses evakuasi di wilayah itu. Dan ya, kelihatannya ini bakal jadi makin runyam. Begitu Kivia dengar omongan Silo tadi, dia langsung ngeh. Oh, jadi lo salah satu pahlawan buangan dari markas besar ya? Dari situ nadanya langsung berubah. Dia dengan tegas bilang, sekarang dia yang pegang komando. Jadi keputusan akhir tetap di tangan dia. Dan demi nama besar kesatria suci, mereka bakal bertahan sampai titik darah terakhir. Nggak pakai aba-aba, telur-telur itu pecah dan keluarlah iblis-iblis kecil yang langsung nyerbu ke segala arah. Medan perang langsung chaos seketika. Selo berusaha nahan laju mereka, lempar sana-sini pakai belatinya. Boom! Ledakan gede banget guncang area itu. Teorita juga kelihatan kena imbasnya. Dengan sisa tenaga, Teorita bilang cuma ada satu cara buat nyelamatin semua orang, yaitu pakai kekuatan Dewi. Silo tahu itu masuk akal, tapi dia juga pernah bersumpah nggak bakal pakai kekuatan Dewi lagi. Jadi dia malah manggil Kivia dan nyuruh dia aja yang bikin kontrak sama Teorita. Sayangnya pas dia nengok sekitar, pelindung dada Kivia udah tergeletak di tanah.
penuh darah. Ya, kelihatannya udah nggak tertolong. Akhirnya nggak ada pilihan lain. Silo harus ambil keputusan itu sendiri. Teorita langsung sumringah begitu Silo setuju. Dia mau jelasin prosedur kontraknya, tapi Silo motong bilang dia udah paham caranya. Begitu darah itu disentuh, langsung kerasa ada ikatan yang kebentuk di antara mereka. Kontrak resmi pun jadi. Sebagai Dewi Pedang, Teorita bisa manggil pedang sebanyak yang dia mau. Dan begitu kekuatannya aktif, langit langsung dihujani bilah-bilah tajam yang nyampu bersih pasukan iblis. Dalam waktu singkat, keadaan kebalik total. Teorita senengnya bukan main, dia langsung minta dipuji. Tapi Silo ogah, soalnya dari kejauhan kelihatan gelombang iblis baru mulai berdatangan lagi. Tanpa buang waktu, Silo nyamber salah satu pedang ciptaan Teorita dan melemparkannya langsung ke arah musuh. Hasilnya gila, efektif banget. Satu persatu iblis yang tersisa diberesin sampai nggak ada yang berdiri lagi. Lagi panas-panasnya pertempuran, ketemu Kivia yang ternyata masih hidup. Lah, kalau tahu gitu kan tadi kontraknya bisa ditunda dulu ya. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi entut. 祈りなさい。望んだ通りの代物だ。たまれゴキブリ。 Pas dia sempat kehilangan kesadaran sebentar dan bangun lagi, Teorita udah berdiri di depannya. Dan ternyata Dota juga nongol lagi. Awalnya Silo mau marah karena Dota sempat menghilang. Tapi pas lihat dia bawa barang aneh, langsung kepikiran, ini pasti nyolong lagi. Bedanya, kali ini hasil colongannya justru kepake banget. Boom, super kuat. もう一発でかいのをお見舞いしてやる。そう終わりだ。 Ledakan dahsyat itu akhirnya ngancurin Raja Iblis sampai hancur total. Medan perang langsung sunyi dan perang pun selesai. Dan seperti biasa, Teorita langsung minta dipuji lagi. Kali ini Silo cuma ngelus kepala dia sambil ngalah. Tapi di tengah semua itu, Silo tiba-tiba keinget sama Dewi lamanya yang dulu pernah bikin kontrak sama dia. Belum sempat dia tenggelam terlalu jauh, Kivia datang. Bukannya santai, dia malah langsung ngarahin pedang ke Silo. Katanya, Silo bakal dapat hukuman berat karena berani bikin kontrak sama Teorita tanpa izin resmi. Teorita langsung pasang badan dong, dia bilang Silo itu kesatria terbaik yang pernah dia temuin. Kivia langsung nyahut ketus, lu ngomong gitu karena lu belum tahu dosa dia. Akhirnya Kivia buka kartu, dulu Silo juga bagian dari kesatria suci. Dan dia dituduh ngebunuh Dewi, partnernya sendiri. Teorita jelas kaget. Tapi ya itu cuma versi resmi yang beredar. Tapi kenyataannya beda jauh. Waktu sidang dulu, jaksa nuduh Silo sengaja membunuh Dewi bernama Nerva. Padahal menurut Silo mereka dikirim perang bareng dengan janji bakal ada bala bantuan. Masalahnya bantuan itu enggak pernah muncul. Nerva akhirnya harus ngeluarin seluruh energinya sendirian buat nahan musuh. Dan kalau Dewi sampai kehabisan energi, mereka bisa berubah jadi peri iblis yang jauh lebih berbahaya. Silo bilang dia cuma pengen nyelamatin Nerva sebelum perubahan itu terjadi. Tapi jaksa nggak mau denger, malah bilang Silo cuma ngarang cerita. Dari situ Silo sadar, dari ekspresi si jaksa aja udah kelihatan. Ini semua kayaknya udah disetting. Dia cuma pion yang dijadiin kambing hitam alias dijebak. Sampai sekarang dia belum tahu siapa dalang dibalik semua itu. Tapi satu hal yang pasti, dia udah bersumpah mau butuh berapa kali hidup pun dia bakal bikin orang-orang itu bayar lunas. Beberapa hari setelah misi pertama beres, Silo lagi santai banget di tendanya. Lagi enak-enaknya molor, Teorita datang dan langsung ngebangunin dia. Silo heran dong, lah lu masih di sini? Bukannya para kesatria suci udah ngumumin kalau gue ini pembunuh Dewi?
Tapi Teorita santai saja, katanya dia yakin Selo pasti punya alasan kuat waktu itu. Selo cuma nyengir tipis, alasan gak ngubah fakta, tetap aja kan gue ngebunuh Dewi. Karena merasa semuanya bakal ribet ke depannya, Selo sempat nawarin buat batalin kontrak mereka selagi masih bisa. Tapi Teorita langsung nolak tanpa mikir dua kali. Buat dia, Selo itu satu-satunya kesatria yang bisa dia percaya. Mau gimana pun ceritanya, dia bakal tetap berdiri di samping Selo sampai akhir. Belum selesai obrolan mereka, tiba-tiba Selo dapat pesan dari Venetim. Isinya ada misi baru dan mereka harus berangkat sekarang juga. Di sisi lain di markas utama, Kivia juga lagi dapat perintah baru. Atasannya bilang tugas nganter Dewi ditunda dulu. Sekarang prioritasnya bersihin terowongan Zewangan. Kivia langsung nanya, emang terowongan itu kena wabah iblis? Atasannya jelasin, sejak wabah pertama muncul, hutan-hutan makin rusak parah. Dalam 20 tahun terakhir, wilayah layak huni buat manusia makin menyusut drastis. Kalau dibiarkan, wabah itu bisa nyebar lebih jauh lagi. Makanya, operasi pembersihan ini penting banget. Bahkan, tim pahlawan buangan juga dikirim buat bantuin biar peluang suksesnya makin besar. Ivia langsung setuju berangkat. Malamnya, tim Selo lagi camping di hutan. Teorita baru sadar Dota enggak kelihatan dari tadi. Selo santai bilang Dota lagi pemulihan. Soalnya kemarin sempat dihajar dia gara-gara kelakuannya yang bikin repot terus. Tiba-tiba, Norgel negur Selo dan nyuruh dia lebih perhatian sama rekan-rekannya. Siap, yang mulia, jawab si Selo. Teorita langsung penasaran, kenapa lu manggil dia yang mulia? Selo jelasin pelan-pelan kalau Norgel itu ya agak unik. Dia percaya dirinya raja dari kerajaan ini, padahal aslinya sama aja pahlawan buangan juga. Habis itu Teorita masih aja kepo, dia nunjuk ke satu cowok yang dari tadi bengong sendirian. Itu siapa sih? Selo ngelirik bentar, oh itu Tatsuya, emang hobinya bengong. Terus dia jelasin pelan-pelan, Tatsuya udah terlalu sering mati dan dihidupin lagi. Akibatnya ingatan sama kepribadiannya udah banyak yang aus. Jadi sekarang dia kayak orang linglung, kadang kosong banget tatapannya. Besok paginya mereka akhirnya nyampe di desa tujuan. Tapi suasananya aneh. Harusnya warga senang lihat bantuan datang, ini malah banyak yang pasang muka dingin. Tim juga bingung karena biasanya warga udah dievakuasi semua. Ternyata masih banyak yang milih bertahan. Selo coba cari info ke salah satu toko. Begitu penjakanya tahu dia pahlawan buangan, ekspresinya langsung berubah. Selo buru-buru nenangin, bilang mereka cuma mau bersihin terowongan, enggak lebih dari itu. Tapi si ibu cuma bilang semuanya udah terlambat, desa ini udah kebanyakan kehilangan orang. Untungnya ada bocah kecil yang mau nunjukin jalan ke terowongan. Tapi sebelum Selo pergi, si bocil nanya pelan, "Kak, ayahku bakal diselamatin kan?" Selo langsung terdiam. Dia tahu kalau ayah anak itu masuk ke terowongan, peluang selamatnya kecil banget. Tapi dia juga nggak tega bohong, jadi dia cuma diam, nggak ngasih janji palsu. Nggak lama kemudian, Selo balik kumpul sama timnya buat nyusun info yang mereka dapat. Ternyata terowongan itu sumber besi kualitas tinggi. Besi itu dipakai buat bikin katalis segel suci, alat penting buat ngelawan peri iblis. Makanya militer udah investasi gede-gedean di sana. Sayangnya sekarang malah jadi sarang peri iblis dan nggak bisa dipakai lagi. Teorita langsung nanya, segel suci itu apa sih? Selo jelasin seadanya, katanya segel suci itu yang bikin dia bisa bertarung kayak sekarang. Walaupun jujur aja dia sendiri juga nggak paham detailnya. Begitu mereka makin dekat ke mulut terowongan, Venetim ngumpulin semua buat briefing. Sebulan lalu katanya ada laporan kalau beberapa penambang tiba-tiba berubah jadi peri iblis dan mulai nyerang orang di dalam gua. Jadi tugas tim Silo sekarang adalah buka jalan dan bersihin area supaya kesatria suci bisa masuk dan nyerang lebih dalam. Setelah briefing selesai, Venetim malah siap-siap cabut, soalnya dia nggak ikut masuk. Ya namanya juga komandan. Semangat ya kalian, katanya santai sambil mundur pelan-pelan.
Selo sih udah paham banget kalau Venetim tadi cuma cari alasan biar enggak ikut masuk. Tapi ya sudahlah, toh kalau dia ikut juga paling nggak bakal banyak bantu. Jadi tim utama tetap lanjut nyusup ke dalam terowongan. Di sisi lain, Nurgel nongkrong di pojokan sambil utak-atik segel suci. Katanya mau ningkatin daya tahannya. Entah beneran paham atau cuma gaya doang. Rita yang melihat mereka sibuk jadi pengen ikutan bantu. Dia nanya ke Selo boleh nggak bantu gali juga. Tapi langsung ditolak. Selo nggak mau Dewi capek-capek ngerjain kerjaan kasar kayak gitu. Tiba-tiba Kivia muncul. Dia bilang udah dapat laporan baru. Ternyata yang nyolong peti mati Teorita dulu itu Dota, bukan Silo. Kivia sempat nanya, kenapa waktu itu Silo nggak jelasin saja dari awal. Silo cuma jawab santai, percuma juga. Mau dijelasin gimana pun, kemungkinan besar tetap enggak dipercaya. Kivia akhirnya bilang, mulai sekarang kalau ada info penting mending langsung ngomongin aja, biar nggak salah paham lagi. Selo sih iya-iyain aja, walaupun dalam hati dia ngerasa belum tentu itu bakal ngubah apa-apa. Terus Silo nyeletuk kalau misi kali ini rasanya agak aneh. Aneh gimana? Tanya Kivia. Selo jelasin, terowongan ini memang penuh peri iblis. Tapi biasanya gereja nggak terlalu peduli tempat kayak gini. Apalagi mau masuk musim dingin dan nggak ada keuntungan besar yang bisa diambil dari sini sekarang. Tapi kenapa mereka segitunya ngotot? Jangan-jangan ada hubungan sama Teorita. Kivia langsung nyuruh dia berhenti mikir aneh-aneh. Apalagi sampai bawa-bawa teori konspirasi segala. Mending fokus kerja aja. Tapi dari nada suaranya, Silo bisa nangkep kalau Kivia sendiri sebenarnya juga nggak sepenuhnya ngerti tujuan asli misi ini. Beberapa jam kemudian, Silo akhirnya nemuin jalur yang tembus ke satu ruangan besar di dalam gua. Tapi baru aja masuk, langsung disambut iblis kelabang gede-gede. Tatsuya tanpa banyak omong langsung maju. Kapaknya diain brutal, satu tebas dua tebas. Kelabang-kelabang itu langsung keok, bener-bener dibantai. Meski kelihatan linglung kalau soal bertarung, Tatsuya masih gacor banget. Nggak butuh waktu lama, kelabang-kelabang itu akhirnya beres juga dibabat. Tatsuya sih emang gacor pas bertarung, cuma habis itu langsung balik ke mode linglung lagi. Tatapannya kosong kayak baterainya habis. Setelah situasi agak aman, Nurgel pakai sihir cahaya buat ngecek area yang terkontaminasi wabah. Dari hasil pelacakannya ada satu bagian lantai yang masih bersih. Akhirnya mereka sepakat bikin markas kecil di situ dulu. Teorita seperti biasa langsung semangat. Dia nanya lagi, boleh nggak aku bantu-bantu? Karena kali ini nggak terlalu berbahaya, Silo akhirnya ngasih izin. Dia minta Teorita bikin pagar penghalang buat nahan penyebaran wabah di sekitar area itu. Nggak lama, area yang terinfeksi berhasil dikurung rapi. Beres kerja, dia langsung minta dielus sama dipuji. Silo cuma jawab santai, nanti aja kalau udah keluar dari sini. Kelihatan banget Teorita masih kurang puas. Dia malah ngajak Silo buat lanjut masuk lebih dalam dan sekalian ngalahin Raja Iblis yang jadi sumber wabah. Silo langsung geleng-geleng. Pertama, dia nggak mau ribet. Kedua, itu juga bukan bagian dari perintah mereka. Kalau Teorita emang pengen banget lawan Raja Iblis, ya mending gabung aja sama Kesatria Suci, katanya. Belum selesai debat, Nurgel dapat kabar darurat lewat alat komunikasi. Ternyata pasukan Kesatria Suci di pintu masuk gua lagi diserang dan butuh bantuan cepat. Kivia lagi kewalahan lawan manusia-manusia yang udah terinfeksi wabah dan berubah jadi peri iblis. Jumlahnya banyak banget. Kalau dibiarin tinggal nunggu waktu sebelum pertahanan mereka jebol. Untungnya Silo dan timnya langsung gerak cepat. Pas lihat musuhnya, Teorita pelan-pelan nanya, mereka dulunya manusia ya? Silo cuma ngangguk. Di tahap itu katanya nggak ada cara buat nyelamatin mereka lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan cuma menghentikan penderitaan mereka secepat mungkin. Beberapa menit kemudian pertarungan selesai, area depan gua kembali tenang. Di tengah situasi itu, Selo ngelihat ada pria sembunyi di balik tumpukan peti. Ternyata dia adalah salah satu korban yang berhasil selamat. Akhirnya kemungkinan masih ada orang lain yang terjebak di dalam.
Norgel langsung bilang mereka harus masuk lagi buat nyari korban lain. Tapi Kivia langsung nolak, peralatan mereka nggak cukup buat operasi penyelamatan besar-besaran. Kalau dipaksa, justru bisa bikin lebih banyak kesatria suci tewas. Dan suasana pun jadi tegang lagi. Sebenarnya Kivia juga nggak tega ninggalin warga sipil begitu saja. Makanya dia sempat nanya ke Silo, kalau kita maksa masuk buat nyelamatin mereka, peluang berhasilnya berapa? Silo jawab tanpa banyak mikir, itu mah udah kayak daftar buat misi bunuh diri. Lagi suasana serba galau gitu, tiba-tiba pendeta Marlene muncul. Dengan santainya dia bilang ke Kivia supaya nggak usah dengerin omongan orang kayak Silo. Perintah dari atas sudah jelas, hancurin pintu masuk gua dan segel aksesnya, biar peri iblis nggak ada yang bisa keluar. Begitu dengar itu, Norgel langsung naik pitam. Dia nggak terima warga sipil yang nggak salah apa-apa harus dikorbanin gitu aja. Silo sendiri sebenarnya juga nggak srek sama keputusan Marlene. Cuma di sisi lain dia juga sadar resikonya gede banget kalau nekat masuk. Dia lagi mikir keras sampai tanpa sadar pandangannya jatuh ke Teorita. Dan dia keinget sama bocah di desa yang nanya soal ayahnya. Momen itu kayak nusuk hati dia. Akhirnya Silo ambil keputusan. Dia bilang bakal turun tangan sendiri buat nyari dan nyelamatin siapapun yang masih hidup di dalam. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu. Emang bisa dia lawan itu semuanya sendirian? Gila sih. Nah, segitu dulu cerita kali ini ya. Menurut kalian gimana? Seru nggak animenya? Kalau suka nanti kita lanjut bahas lagi di video berikutnya. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.